warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Yurika Maidika Sinatria Sulahwari, berasal dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek. Peserta diklat pelatihan dasar pekerjaan sosial Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta tahun 2022, Angkatan 9, Kelompok 2. Pada hari ini saya akan memaparkan hasil dari tugas praktik belajar lapangan yang telah saya buat dengan tema metode dan teknik pekerjaan sosial yang mengambil lokasi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak Balita Sidoarjo. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak Balita Sidoarjo yang didirikan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur adalah sebuah lembaga perlindungan dan pelayanan pengganti fungsi orang tua bagi balita terlantar atau ditelantarkan usia 0 sampai 5 tahun yang tidak terpenuhi kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya. Berlokasi di Jalan W. Monginsidi nomor 25 Sidoarjo. Definisi anak balita terlantar adalah seorang anak berusia 5 tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua atau keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan, dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu. Kriteria anak balita terlantar. Pertama, terlantar atau tanpa asuhan yang layak. Yang kedua, berasal dari keluarga sangat miskin atau tidak miskin. Yang ketiga, kehilangan hak asuh dari orang tua atau keluarga. Yang keempat, anak balita yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua atau keluarga. Yang kelima, anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan. Yang keenam, anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang. Visi UPT PPS AB Sidoarjo melindungi dan menyelamatkan anak dari ketelantaran. Mempunyai misi yang pertama, memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, sosial secara layak. Yang kedua, membangun kepercayaan diri anak, disiplin, dan bertanggung jawab. Mempunyai tugas pokok dan fungsi. Yang pertama, sebagai upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur menangani balita terlantar. Yang kedua, memberi perlindungan pada balita atas penghidupan yang layak. Yang ketiga, sebagai upaya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak Balita untuk menyelamatkan tunas-tunas bangsa dari keterlantaran agar dapat tumbuh kembang secara wajar, terutama ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak agar terlindungi hak-hak anak untuk tumbuh
kembang dan kelangsungan hidupnya. Yang keempat, pelayanan sosial bagi anak usia balita berupa asuhan, rawatan, pendidikan, dan bimbingan sosial yang dapat mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. Berikut ini saya akan memaparkan tentang metode dan teknik pekerjaan sosial mikro dan meso yang diterapkan di unit pelaksana teknis perlindungan dan pelayanan sosial anak balita Sidoarjo. Praktik pekerjaan sosial mikro diartikan sebagai aktivitas keahlian pekerja sosial dalam bekerja bersama individu dan keluarga. Hakikat metode pekerjaan sosial mikro yaitu suatu proses yang bertujuan mengembangkan kepribadian orang dengan cara penyesuaian diri secara sadar melalui relasi individual dirinya dengan lingkungan sosialnya. Pekerja sosial berupaya membantu menjelaskan masalah yang dihadapi dan bersama klien membantu memecahkannya. Karena unit pelaksana teknis perlindungan dan pelayanan sosial anak balita Sidoarjo adalah lembaga yang melayani balita usia 0-5 tahun, di mana ada kemungkinan mereka masih sulit diajak berkomunikasi, maka pekerja sosial akan memfokuskan pada masalah tumbuh kembang anak dan kesehatan fisik pada klien. Hal ini dapat terlihat dari UPT PPSAB Sidoarjo bekerja sama dengan Puskesmas Sidoarjo dalam memantau kesehatan klien, di mana dalam pemeriksaan kesehatan ini beberapa masalah kesehatan klien yang telah dipantau dilaporkan kepada dokter agar mendapat tindakan dan penanganan lebih lanjut. Tetapi apabila anak tersebut sudah bisa diajak berkomunikasi, maka teknik yang digunakan bisa dengan teknik pekerjaan sosial mikro. Yang pertama, dukungan. Pekerja sosial memberikan semangat, menyokong, dan mendorong beberapa aspek kehidupan klien. Hal ini dapat terlihat dari UPT PPSAB Sidoarjo membangun kreativitas penerima manfaat balita melalui permainan origami, di mana pekerja sosial dapat memberikan dukungan dan bantuan agar klien bisa membuat origami yang nantinya akan memberi kepercayaan diri bahwa klien bisa dan mau mencoba membuat origami secara mandiri. Yang kedua, pemberian konseling dapat diberikan ketika anak bertengkar dengan temannya atau anak merebut mainan temannya. Pekerja sosial bisa berkomunikasi secara individual dengan anak saat kondisi anak sedang santai. Karena pada dasarnya anak membutuhkan pemahaman yang sederhana, maka pekerja sosial bisa memberikan kata-kata yang mudah dipahami anak-anak. Peranan pekerja sosial mikro sebagai penyembuh, konsultan, pembimbing, pendidik, dan pemecah masalah. Yang kedua, praktik pekerjaan sosial meso. Praktik pekerjaan sosial meso sebagai aktivitas keahlian pekerja sosial dalam bekerja bersama kelompok. Tujuan pekerjaan sosial dengan kelompok mencakup yang pertama, tujuan-tujuan perbaikan, tujuan-tujuan pencegahan, tujuan pertumbuhan sosial secara normal, tujuan peningkatan kemampuan pribadi, tujuan peningkatan tanggung jawab sosial. Teknik dalam praktek pekerjaan sosial meso dapat diterapkan dalam kelompok percakapan sosial, bertujuan untuk menentukan bagaimana cara mengembangkan hubungan yang erat dengan orang-orang yang belum mereka kenal. Contoh ketika ada klien balita baru yang belum bisa atau belum berani berbaur dengan teman-temannya yang lain. Yang kedua, dan dapat diterapkan dalam kelompok rekreasi, bertujuan untuk menyajikan beragam kegiatan yang menimbulkan rasa gembira
sambil berolahraga terjadi tanpa spontan dan tanpa pemimpin. Contoh diadakannya kegiatan rekreatif edukatif untuk menumbuhkan rasa kekompakan dan kebersamaan anak-anak. Menggunakan cara teknik membentuk kelompok, teknik perkenalan, dan teknik menghadapi konflik. Peranan pekerja sosial meso sebagai advokat, sebagai mediator, sebagai broker, dan sebagai konselor. Sekian pemaparan terkait tugas PBL dengan tema metode dan teknik pekerjaan sosial yang diterapkan di UPT PPSAB Sidoarjo. Semoga video ini dapat memberikan wawasan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.